Bentrok warga dan aparat di Pulau Rempang adalah tragedi. Menanggapi bentrok antara aparat dan warga Pulau Rempang, Batam, yang menolak kampungnya digusur karena pembangunan pabrik kaca terbesar di Indonesia dengan investor dari Cina, pengamat politik Islam Dr. Rian, MAG menyebut hal ini sebagai tragedi. Saya melihat kasus Pulau Rempang Batam Kepulauan Riau ini adalah satu tragedi, ujarnya dalam acara rubrik Catatan Perubahan, Rempang Membara, Ada Apa? Di kanal YouTube Peradaban Islam, Kamis tanggal 14 September tahun 2023. Menurut Rian, peristiwa ini disebut tragedi karena untuk kesekian kalinya masyarakat melihat kebengisan dan sikap represif oleh negara melalui aparatnya dikarenakan berbagai dorongan-dorongan yang dilakukan oleh pemilik modal. Rian melihat, ini bukanlah kasus yang pertama. Sebab sebelumnya juga ada kasus Wadas di Jawa Tengah yang hampir sama dengan kasus Pulau Rempang ini. Yakni adanya upaya penggusuran pada warga yang sudah tinggal di sana bertahun-tahun dengan alasan pembangunan proyek. Sehingga, kata Rian, untuk kesekian kalinya ia merasa terusik atas tindakan aparat yang sangat-sangat keji tersebut, karena sangat luar biasa kalau kepada rakyat sendiri sampai melakukan hal-hal seperti itu. Tentu kita berharap ini kejadian yang terakhir, jangan sampai ini terjadi lagi, pungkas Rian. Demikianlah tragedi Pulau Rempang. Izinkan admin untuk mengingatkan. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Tragedi Pulau Rempang, rakyat dikorbankan untuk proyek strategis nasional. Penolakan masyarakat terhadap relokasi atau pengosongan lahan untuk pembangunan kawasan Rempang Eco City, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Kepri, berujung tindakan represif dari aparat keamanan. Tragedi Pulau Rempang memperlihatkan watak negara, dalam mendorong akselerasi investasi melalui pendekatan keamanan, untuk memastikan kelancaran pembangunan proyek strategis nasional PSN. Kepentingan rakyat nyata-nyata ditempatkan di bawah kepentingan investasi dan PSN, kata peneliti HAM dan Keamanan Setara Institut, Ihsan Yosari, lewat keterangan tertulisnya, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Oleh karena itu, Setara Institut mengecam keras, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat gabungan di Rempang, dan pendekatan kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat. Selain itu, dalam konteks pembangunan Rempang Eco City, sebagaimana PSN lain sebelumnya, paradigma bisnis dan HAM sama sekali diabaikan dengan begitu rupa, beber dia. Pihaknya mengurai, Pilar ke-1 United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, tentang kewajiban negara untuk melindungi masyarakat terdampak dari pelanggaran HAM oleh investasi entitas bisnis, justru dinegasikan atas nama investasi dan pembangunan. Pengosongan sebuah wilayah, yang artinya memindahkan masyarakat dari ruang hidup dan penghidupan, dalam paradigma bisnis dan HAM, harus sedapat mungkin dihindari, tegasnya. Jikapun relokasi perlu dilakukan dan tak dapat dihindari, mesti diawali dengan menempuh meaning consultation konsultasi bermakna, yang diwujudkan dalam pemenuhan FPIC, Free Prior Informed Consent, atau persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal, dan selanjutnya, disusun kerangka rencana pemukiman kembali Resettlement Planning Framework, demikian Ihsan. Pertanyaan admin dalam bentuk pilihan ganda, Rempang Eco City buat siapa? A. Buat rakyat. B. Buat pejabat. C. Buat pengusaha Cina. D. Untuk pejabat dan pengusaha Cina. Sayup-sayup terdengar jawaban, tentu saja buat pejabat dan pengusaha Cina. Kalau buat rakyat, pastilah tidak merampas dan represif terhadap rakyat Rempang. Ya begitulah kalau duit sudah bicara, rakyat sendiri mereka hantam, negara pun mereka jual, kedaulatan hanya tinggal cerita. Karena dipreteli sedikit demi sedikit oleh asing dan asing melalui tangan-tangan kotor Londo Ireng dan Cino Ireng.
Kita sebagai rakyat kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tidak punya kuasa, tidak punya polisi dan tentara. Kita tidak punya senjata. Itu semua milik mereka. Meskipun mereka peroleh dari uang pajak kita. Sebelum kami akhiri, izinkan kami untuk mengingatkan. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu.